Santapan Harian Selasa 28 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dan hari ini, kami hendak merenungkannya dan berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Roma 5 ayat 12-21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat Santapan Harian, meragukan Allah adalah bagian dari natur manusia setelah kejatuhan. Kita sering mempertanyakan keputusan dan kehendak Allah dalam berbagai manifestasi. Bahkan, terkadang kita bertanya dengan tataran konsep yang tidak utuh akan siapa Allah. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa oleh karena Adam,
dosa telah menjalar kepada semua orang. Dosa berujung pada maut. Pertanyaannya adalah, bagaimana oleh dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa? Mungkin ada yang berpikir bahwa Allah tidak adil jikalau Ia menghakimi kita karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Namun, pernahkah kita sadari bahwa kita merupakan keturunan Adam, sehingga kita mewarisi natur dosa darinya ketika kita melakukan dosa-dosa kita sendiri? Kita memiliki natur dosa yang sama dengan Adam, yang ingin bertindak menurut keinginannya sendiri dengan mempertanyakan Allah. Ketika kita bertanya tentang keadilan Allah terhadap kita, bukankah pada saat yang sama kita sedang mempertanyakan keputusan Allah? Bukankah Allah yang memilih Adam sebagai wakil dari seluruh umat manusia adalah Allah yang Maha Tahu? Jikalau kita meyakini kemahatauan Allah, bukankah pilihan Allah terhadap Adam ketika ia harus menjadi wakil kita adalah pilihan terbaik? Bukankah dengan mempertanyakan keputusan Allah, pada saat yang sama kita menunjukkan bahwa kita adalah keturunan Adam yang juga mempertanyakan Allah? Hal yang perlu kita sadari adalah kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita jauh melampaui perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita renungkan bahwa kasih karunia Allah jauh melampaui segala hal yang dapat kita pikirkan. Janganlah ada kecurigaan kepada Allah yang telah melimpahkan kasih-Nya, dan biarlah kebenarannya menuntun kita kepada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Di saat gelombang derita menggulung perahu hidup kami meragukan pertolongan-Mu yang tak kunjung hadir. Di dalam lelah dan kesah, kami mempertanyakan keputusan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Kristus yang lemah dan acap kali kalah di dalam pergumulan hidup ini. Ampunilah kami ya Kristus. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.